Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Ya, siang ini saya akan melaksanakan ujian di stase pranikah Bu Ya. kepada Nona R untuk dilaksanakan asuhan pranikah. Ini monggo dilaksanakan sesuai urutan-urutan yang tertera pada checklist asuhan pranikah. Ya, siap. Terima kasih Bu. Oke, monggo. Nah. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan duduk Mbak. Mari Mbak, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bidan Ratmini yang bertugas di Poli KIA ini. Ya. Untuk selanjutnya bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Mbak? Ini Bu mau konsul pranikah. Oh iya, mau menikah ya Mbak? Iya Bu. Oke. Ya. Sebelumnya saya tanyakan dulu beberapa hal terkait dengan identitas jenengan dan riwayat kesehatan yang lain ya Mbak. Namanya siapa Mbak? Retno Bu. Mbak Retno. Umurnya berapa Mbak Retno? 21 tahun Bu. 21 tahun. Pendidikan terakhir Mbak Retno? SMA Bu. SMA. Oke. Kemudian Mbak Retno bekerja atau tidak? Tidak. Oh, oke. Alamatnya mana Mbak? Wana Deti Bu. Mana tadi? Oke. Kemudian untuk calon suami namanya siapa Mbak? Namanya Zain Bu. Zain. Oke. Untuk umurnya Mas Zain berapa? 25 tahun. 25 tahun. Pendidikan terakhirnya Sama SMA Bu. SMA. Oke. Untuk pekerjaannya Guru Bu. di guru. Oke. Kemudian untuk alamatnya Sama Wana Deti Bu. mana tadi? Oke. Mbak Retno sekarang ada keluhan atau tidak Mbak? Enggak ada Bu. Tidak ada keluhan. Ya. Untuk riwayat kebidanannya, kesehatannya, ini Mbak Retno dulu menstruasi terakhir umur berapa Mbak? 14 tahun Bu. 14 tahun, haid pertama nggih. Nggih. Kadang-kadang mengalami nyeri haid atau tidak pada saat haid? Nggih Bu. Oh, ada nyeri haid. Oke. Nyerinya sampai tidak bisa beraktivitas atau masih bisa? Masih bisa. Masih bisa. Nyerinya ringan ya. Oke. Kemudian untuk siklus haidnya bagaimana Mbak Retno? Lancar Bu. Lancar setiap bulan haid? Iya Bu. Ya. Berapa siklusnya itu tiap berapa hari sekali haidnya? 7 hari, Lamanya 7 hari. Kemudian untuk tanggal haidnya, siklusnya 30 hari. 30 hari. Oh iya, 7 hari. Ya. Kemudian untuk pengeluaran dari vagina, apakah ada? Enggak ada Bu. Hanya pada saat haid saja ya? Iya. Oke. Kemudian saya akan menanyakan tentang riwayat kesehatan ya Mbak Retno. Untuk jenengan, itu pernah atau tidak mengalami rasa nyeri di dada sebelah kiri? Rasanya itu seperti dihimpit, seperti ditusuk-tusuk jarum, atau rasa seperti ditindih seperti itu? Enggak ada. Tidak ada. Kemudian jenengan pernah ada atau tidak gejala sakit dengan gejala rasanya sering lapar, sering haus, sering ingin kencing, kencingnya banyak? Enggak juga. Tidak ada. Ada keluhan batuk disertai bunyi nyik-nyik seperti itu? Tidak. Tidak ada. Oke. Itu untuk jenengan tidak ada. Alhamdulillah sehat. Untuk keluarga, apakah ada keluhan dengan riwayat sakit yang seperti itu, nyeri di dada? Enggak. Tidak ada. Apakah di keluarga ada riwayat penyakit darah tinggi? Tidak. Tidak juga. Kemudian untuk asma dengan gejala batuk mengih, bunyi ngik-ngik, apakah ada? Enggak ada Bu. Tidak. Di keluarga juga tidak ada yang mempunyai penyakit dengan gejala khas sering kencing, sering lapar, dan sering buang air kecil, sering minum, sering haus? Enggak juga. Tidak ada. Ya. Kemudian saya ingin menanyakan tentang riwayat imunisasi, karena ini calon pengantin kan nanti dapat imunisasi tetanus ya Mbak. Iya. Mbak Retno dulu pernah atau tidak disuntik imunisasi di lengan? Dulu SD lupa Bu. Oh lupa, tidak yakin ya untuk Iya. dulu pernah atau belum. Kemudian untuk imunisasi MMR, mumps, measles, rubella, dan varicella itu pernah atau tidak diimunisasi yang mencegah cacar air? Belum Bu. Belum. Gondongan juga belum pernah ya.
Nggih. Ya. Kemudian saya menanyakan tentang rencana KB setelah menikah. Apakah Mbak Ratno ada rencana KB setelah menikah? Belum, Bu. Tidak ada. Nggih. Kemudian untuk kebiasaan sehari-hari mengenai pola makan yang ingin saya tanyakan dulu. Mbak Retno biasanya makan sehari berapa kali, Mbak? 3 kali, Bu. 3 kali. Porsi nasinya seberapa, Mbak? Sepiring gitu. 1 piring, selingkaran piring itu ya. Ya, berarti porsinya cukup ya, Mbak. Kemudian untuk minumnya bagaimana? Berapa gelas kira-kira sehari? Bisa sampai 8 gelas. 8 gelas, ya bagus. Kemudian untuk eliminasinya buang air kecil berapa kali sehari biasanya? Biasanya lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali, ya baik ya Mbak. Kemudian untuk buang air besarnya bagaimana? Sehari ya keluar 1 kali. Oh ya, 1 kali, nggih. Tidak terlalu keras? Tidak. Tidak, nggih. Kemudian untuk kebiasaan mandi bagaimana Mbak? Mandinya sehari 2 kali. 2 kali, pagi sore nggih. Nggih. Untuk ganti baju? Sama 2 2 kali juga ya. Kemudian untuk kebiasaan istirahat, tidur malam biasanya jam berapa Mbak? Mulai jam 9, Bu. 9 malam. Bangunnya rata-rata jam berapa? Jam 5 pagi, Bu. Oh iya. Kemudian aktivitas fisik yang biasa dilakukan apa saja, Mbak? Paling itu, Bu, bersih-bersih di rumah, Bu. Bersih-bersih. Masak dilakukan sendiri atau siapa yang melakukan itu, Iya. memasak di rumah? Masak sendiri, Bu. Oh iya. Kemudian kebiasaan yang merugikan kesehatan misalnya merokok, minum minuman keras ada atau tidak? Enggak ada. Tidak ada. Nggih. Ya. Untuk persiapan acara pernikahan ini, apakah sudah mendaftar syarat-syaratnya di KUA? Belum, Bu. Oh belum, baru kesini berarti ya untuk pertama. Oh iya. Nanti selanjutnya biasanya diberi pengantar dari desa untuk mengurus syarat-syarat ke desa kemudian ke KUA ya Mbak. Iya, Bu. Oke. Kemudian untuk masih kan bekerja sebagai guru, apakah sudah dipersiapkan tentang kebutuhan cuti nanti pada saat pernikahan? Ya, nanti kalau sudah mendekati hari H, cuti, Bu. Cuti ya. Oke. Ya. Rencananya menikah tanggal berapa Mbak Retno? Tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. Nggih. Kemudian untuk pemeriksaan ini nanti kan pada saat asuhan pernikahan ini dengan periksa untuk persiapan menikah, nanti akan dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan darah atau laborat, kemudian dilakukan imunisasi tetanus. Nanti akan dilakukan, nggih Mbak Retno? Iya, Bu. Nggih. Kemudian untuk jenengan dan suami kan alhamdulillah berasal dari satu desa yang sama ya, dari Desa Wanasedi. Apakah ada latar belakang budaya keluarga yang sangat berbeda antara jenengan dan suami? Enggak ada. Oh tidak ada, malah sudah mengenal ya. Kemudian untuk pendidikan juga setara ya, insya Allah. Semoga tidak ada masalah dengan perbedaan pendidikan ya. Kemudian untuk persiapan psikologis menikah, apakah jenengan dan Mas Zain ini sama-sama sudah siap untuk membina rumah tangga Mbak Retno? Insya Allah sudah siap. Oh, sudah siap ya. Kemudian latar belakang budaya dari keluarga juga tidak ada yang dari jauh kayak gitu, dari mbah-mbahnya kayak gitu nggak ada? Enggak ada. Nggak. Kemudian untuk sifat masing-masing Mbak Retno dan Mas Zain, apakah sudah cukup mengenal? Sudah cukup. Oke. Kemudian untuk komunikasi, apakah selama ini pernah ada masalah? Hanya masalah kecil. Oh, masalah kecil bisa diselesaikan Iya, bisa dengan diselesaikan bersama. ya bersama ya. Kemudian untuk ibadah, apakah sama-sama tekun menjalankan ibadah? Alhamdulillah. Oh iya. Kemudian untuk karakter Mas Zain, jenengan sudah mengenal, cukup mengenal? Sudah. Oke. Kemudian harapan dan keinginan jenengan itu nanti pada saat menikah bagaimana Mbak? Ya, semoga sampai dengan bahagia, Bu. Oh, sampai selanjutnya ya, sampai usia tua ya. Oke. Ada kebiasaan yang berbeda antara jenengan dan calon suami? Enggak ada sih. Kesukaan tidak saling bertolak belakang ya. Iya. Ya. Untuk masalah kecil yang pernah dialami berarti tidak ada masalah yang terlalu besar sampai menimbulkan konflik ya Mbak? Iya, enggak ada. Oke. Kemudian untuk peran ibu kepada jenengan atau peran ibu kepada Mas Zain, apakah ada masalah? Enggak ada, Bu. Oke. Sudah dewasa ya Mbak? Iya. Oke. Kemudian apakah Mbak Retno pernah mengalami atau menjalani suatu diet tertentu? Enggak, Bu. Tidak ya. Ya. Kemudian
pernah mengkonsumsi zat besi penambah darah, Mbak? Iya pernah Bu. Pernah, kapan itu, Mbak? Dulu waktu SMA diberi zat besi seminggu 1 Bu. Oh iya, waktu masih sekolah ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian apakah sekarang sedang mengkonsumsi obat selain dari bidan atau dokter pas jalan periksa? Nggak ada Bu. Oke. Kemudian untuk pengeluaran dari organ kewanitaan ada atau tidak, Mbak? Nggak ada Bu. Keputihan atau yang Iya, lain? Iya keputihan hanya kalau mau menstruasi. Oh iya, iya, itu keputihan yang insya Allah wajar ya. Ya, iya. Ini untuk anamnesa atau untuk pengkajian riwayatnya ini sudah cukup. Nanti akan dilanjutkan dengan saya cuci tangan, kemudian saya lakukan pemeriksaan pada Mbak Retno. Oke? Iya Bu. Ya, saya mohon izin untuk cuci tangan dulu ya, Mbak Retno. Iya Bu. Monggo Mbak Retno, saya lakukan pemeriksaan. Tujuannya pemeriksaan ini untuk mengetahui yang pertama itu nanti kondisi jenengan secara umum, nanti ada pemeriksaan tensi dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan fisik yang ada hubungannya dengan kepentingan untuk persiapan pranikah. Monggo Mbak Retno, saya persilahkan untuk masuk. Iya Bu. Monggo. Ya. Ya, Mbak Retno, saya periksa dulu ya suhunya ya. Iya Bu. Oke. Ya. Ya, tensinya normal ya, Mbak. Nadinya sudah normal. Saya periksa nafasnya dulu. Ya, Masya Allah semua normal, bagus ya Mbak. Betul, ini kordennya sudah saya tutup. Untuk pemeriksaan selanjutnya nanti akan diperiksa di daerah payudara dan kemudian sampai ke bagian perut dan kaki. Monggo silahkan tiduran dulu Mbak. Iya Bu. Permisi ya. Monggo tiduran dengan posisi yang rileks ya. Mohon izin untuk saya periksa bagian payudara. Saya buka dulu bajunya ya, saya bantu untuk buka. Kemudian untuk tangan yang sebelah kiri tolong diangkat ke atas. Ini Jadi Bu. ya, diangkat ke atas seperti ini, lurus. Oke, permisi saya buka, saya periksa ya Mbak. Iya Bu. Izinkan saya memeriksa dari pangkal ke ujung payudara. Ini tidak ada benjolan, tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang satu lagi. Ya, permisi, saya periksa dulu, ini lurus ke atas. Oke, tidak ada. Saya izinkan memijit puting susunya ya. Ya, ini juga tidak ada cairan yang keluar. Di bagian ketiak juga tidak ada benjolan. Kemudian saya minta izin untuk memeriksa daerah perut. Di daerah perut ya, tidak ada luka bekas operasi. Belum pernah menjalani operasi apa-apa. Belum Bu. Ini juga tidak ada pembesaran rahim, tidak ada kontraksi yang terabat, juga tidak ada. Kemudian saya periksa, ini selanjutnya saya periksa kandung kemihnya ya. Ini nggak nahan pipis, ini nggak ada pembesaran kandung kemih, pipisnya keluar lancar ya Bu. Iya Bu. Tidak ada benjolan juga. Saya periksa bagian kaki ya, permisi ya Mbak. Saya ya, ini tidak ada varises, ini juga tidak ada bengkak
di mata kaki atau di tulang kering, tidak ada. Oke. Ya, semua pemeriksaan sudah, monggo tinggal nanti saya berikan asuhan selanjutnya. Mbak Retno, ya, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan pada jenengan Mbak Retno, usianya 21 tahun, insya Allah sehat ya, dengan calon pengantin atau pranikah ya. Kemudian untuk asuhan yang nanti perlu saya berikan, yang pertama dengan keluhan nyeri haid yang itu ringan, itu merupakan hal yang wajar, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk hasil pemeriksaan yang tadi, izin saya menyampaikan secara umum kondisi jenengan dari hasil pemeriksaan tadi itu normal. Jadi kondisi umum bagus, tensinya normal 110/70, nadinya 80 kali semenit, suhunya itu 36,5, kemudian nafasnya 20 kali per menit. Itu normal. Kemudian dari hasil pemeriksaan kebidana tadi di payudara itu tidak ada benjolan, sampai ke tepias juga tidak ada. Kemudian pada saat saya lakukan pijat di puting itu juga tidak keluar cairan. Insya Allah kondisi di payudara normal. Kemudian untuk kondisi di perut tidak ada luka bekas operasi yang mengarah ke operasi kebidanan. Kemudian juga tidak ada pembesaran di rahim, tidak ada tumor atau benjolan. Kemudian di kandung kemih juga tidak ada benjolan, insya Allah semua normal. Kemudian sampai kaki juga tidak ada bengkak. Itu menggambarkan kondisi secara umum jangan baik ya. Kemudian untuk nyeri haid yang dialami itu wajar, karena memang beberapa orang mengalami keluhan dysmenorrhea disebabkan adanya endometrium atau lapisan rahim yang tumbuhnya mungkin lebih tebal dari biasanya. Tapi itu merupakan hal yang wajar, karena nyeri yang dialami jenengan juga masih nyeri yang ringan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan tentang gizi yang perlu diketahui oleh wanita usia subur yang akan menikah. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah jenengan pernah dijelaskan tentang gizi untuk wanita sebelum menikah? Belum, Bu. Oh, oke. Ya. Untuk gizi wanita pranikah itu kenapa perlu dijelaskan? Karena apabila seorang calon pengantin itu sehat, keluarganya sehat dan akan mendapatkan keturunan yang berkualitas. Kemudian manfaat gizi pernikahan itu untuk meningkatkan kesuburan, untuk laki-laki meningkatkan kualitas sperma, memantau berat badan yang ideal. Kemudian dengan berat badan yang ideal itu kesuburannya tidak akan terganggu dan tercukupi kebutuhan akan zinc, protein, dan asam folat yang memang itu sangat bermanfaat untuk menunjang kesuburan. Kemudian untuk zat gizi yang diperlukan itu untuk gizi itu untuk kesuburan agar sperma tidak sedikit, karena beberapa orang yang mengalami spermanya terlalu sedikit itu dia tidak subur sehingga susah untuk bisa pasangan itu hamil. Kemudian untuk wanita, vitamin E itu sangat bermanfaat untuk menjaga kesuburan wanita. Kemudian zat gizi mikro atau zat gizi yang jumlahnya sedikit tapi sangat penting itu terdiri dari zat besi dan zinc, yang itu berakibat fatal bila kekurangan, karena zat besi itu menimbulkan anemia. Kemudian kalau zinc itu juga akan menimbulkan gangguan di kesuburannya. Kemudian protein itu untuk membangun sel-sel baru yang penting untuk pertumbuhan janin. Kemudian asam folat sangat bermanfaat untuk pertumbuhan otak janin dan mencegah cacat bawaan. Kemudian komposisi pangan, kalau sumber vitamin B12 itu banyak terdapat di pangan pada hewan, Mbak Retno ya. Itu banyak terdapat di daging, susu atau keju. Kemudian vitamin E itu banyak terdapat di minyak kelapa sawit, kemudian di biji bunga matahari dan di kecambah. Suka apa enggak dengan makanan-makanan itu, kecambah misalnya, kemudian
daging, susu atau keju Mbak Retno? Suka Bu, nggak menghindari makanan. Oh iya, yeah. Kemudian zat besi banyak terdapat di daging, ikan, telur, bayam, dan brokoli. Kemudian zinc itu juga terdapat di daging, ayam, telur, susu, dan keju. Kemudian kalau protein yang sangat dianjurkan itu telur, ikan, daging, tempe, dan tahu ya Mbak. Kemudian asam folat banyak terdapat di biji-bijian, buah-buahan, sayuran hijau, dan yang berdaun. Kemudian untuk yang saya sampaikan tadi tentang gizi pada wanita pranikah, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Enggak. Kemudian apa yang bisa Mbak Retno tangkap tentang kebutuhan gizi pranikah? Yang tadi Tujuannya untuk apa Mbak? Di antaranya? Biar itu menambah berat badan. Iya, berat badan ideal ya Mbak. Kemudian sama menjaga kesehatan. iya, kesuburan agar tidak mengalami masalah tentang kesuburan selama menikah ya. Ya rata-rata kan menikah juga ingin punya anak ya. Kemudian untuk apa? Makanan yang dianjurkan itu sangat dianjurkan apa Mbak Retno? Yang mengandung vitamin. Iya, vitamin, protein seperti itu ya. Ya, kemudian untuk makannya misalnya seperti ini, porsi nasinya itu berapa piring, proteinnya misalnya berapa porsi, itu ada buah, sayur. Ini makanan-makanan yang sangat dianjurkan untuk wanita pranikah ya Mbak. Iya Bu. Ya, kemudian untuk ini hal-hal yang perlu diperbanyak itu kalau protein misalnya apa Mbak? Ada daging Bu. Ya, daging, terus ikan, telur, ya. Semua tidak ada yang dihindari ya Mbak. Nggak ada. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan zat besi atau Fe pada wanita usia subur yang akan menikah ya. Jadi wanita usia subur yang akan menikah itu memang membutuhkan zat besi, di mana zat besi ini memang sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia pada wanita usia subur. Nah, sebelumnya tadi kan Mbak Retno pernah ya minum Fe atau zat besi pada saat SMA. Nah, bagaimana sebelumnya informasi yang sudah didapatkan Mbak Retno tentang zat besi atau Fe ini Mbak? Dulu waktu SMA dikasih tahu Bu kalau minum tablet Fe itu sangat penting bagi itu seorang wanita Bu. Oh iya, ya itu diantaranya bahwa itu mencegah anemia atau kurang darah pada wanita. Ya, itu informasinya sudah pernah didapat ya. Pengertian Fe memang itu suplemen atau nutrisi tambahan, zat gizi tambahan, mikronutrien tambahan yang diperlukan untuk mencegah kita terjadinya anemia. Oke. Kemudian kegunaannya itu mencegah anemia atau kurang darah atau HB yang rendah pada wanita usia subur. Dosisnya itu diminum 1 kali sehari ya Mbak. Ya, diminum 1 kali sehari. Tapi pada wanita tertentu yang mengalami anemia, dosis zat besi itu bisa sampai 2 kali sehari. Jadi bisa ditingkatkan dosisnya kalau HB-nya memang rendah. Kemudian untuk zat besi ini dianjurkan diminum di malam hari Mbak. Ya, karena memang untuk mencegah enek atau mual, karena salah satu efek sampingnya adalah mual. Kemudian minum Fe itu sangat dianjurkan Mbak Retno diminum dengan air jeruk atau dengan buah, karena akan membantu penyerapan dari zat Fe itu. Ya, kemudian untuk cara penyimpanan, nanti kan jenengan diberi beberapa tablet ya, 30 misalnya. Nanti itu harus disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung, tempatnya tertutup. Kemudian tadi sudah saya sampaikan efek samping dari minum Fe itu ada rasa enek, mual, BAB-nya sedikit keras, kemudian warna tinja itu jadi hitam ya. Kemudian kalau dari makanan Mbak Retno itu ada makanan sebagai sumber zat besi, yaitu sayuran warna hijau, dan kemudian dari misalnya bayam, kangkung, pare itu juga ya termasuk ya, itu warnanya hijau. Kemudian makanan yang membantu penyerapan zat besi itu terdiri dari makanan yang mengandung vitamin C, vitamin B12, dan buah-buahan, jeruk, sayur hijau, kentang, hati, kemudian telur, susu. Ya. Untuk zat besinya ini nanti ada minumnya, jangan
1 tablet, nggih. Iya Bu. Ya, kemudian apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tentang zat besi ini tadi? Enggak ada Bu, sudah jelas. Oh iya, nah, itu tadi penjelasan tentang zat besi. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan saya berikan imunisasi TT untuk jenengan, ya. Iya Bu. Monggo silakan Mbak Retno, kita masuk untuk dilakukan imunisasi TT. Iya, Bu. Iya. Saya tutup dulu ya porsinya. Oke. Mbak Retno, ini nanti jenengan akan disuntik vaksin tetanus toksoid. TT ini untuk mencegah infeksi tetanus pada jenengan dan pada bayinya. Kekebalannya nanti akan terbentuk. Nah, ini saya periksa alatnya dulu dan lengkap, nanti disuntik di lengan kiri. Saya izin cuci tangan dulu ya, Mbak. Iya Bu. Nah, untuk ikut dibantu menyiapkan lengan kiri. Maafkan. Kita bagian atas ya, Mbak. Iya Bu. Oke. Saya oleskan dulu untuk membersihkan bagian yang akan disuntik. Sudah kering, saya suntik dulu ya, Mbak. Ya, sudah disuntik. Ya, sudah. Keluar darah. Ini mungkin akan timbul reaksi nyeri di daerah suntikan atau mungkin bengkak sedikit. Nah, untuk mengatasinya itu kalau nyeri bisa dikompres dengan air hangat atau bengkak. Kemudian kalau nyeri bisa dikurangi dengan minum paracetamol. Ya, seperti itu cara mengatasinya ya. Enggak? Tadi sudah saya suntik di jam 12 nih. Kemudian selanjutnya Mbak Retno, saya akan menjelaskan tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Maksud dari penjelasan tentang kehamilan, persalinan, dan nifas, karena jenengan sebagai wanita pranikah itu nanti akan menemui masa hamil, persalinan, dan nifas, yang itu dibutuhkan persiapan untuk itu. Ya. Kemudian apakah jenengan sudah pernah mendengar informasi atau penjelasan tentang kehamilan, persalinan, dan nifas, Mbak? Belum terlalu jelas sih Bu. Belum, ya. Ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bahwa kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan oleh pasangan dan dijaga dengan baik, ya. Kemudian apabila pasangan ternyata menyepakati untuk belum hamil dulu setelah menikah, itu ada cara untuk menghindari kehamilan yang dilakukan dengan kontrasepsi yang tepat. Misalnya untuk jangka pendek itu bisa dilaksanakan atau dipakai kontrasepsi dengan kondom atau dengan suntikan. Kemudian untuk metode jangka panjang itu ada implan dan IUD, nggih.
Kemudian untuk itu metode yang pakai obat atau alat. Kemudian ada metode alami itu dengan pantang berkala atau pada saat-saat tertentu janingan itu subur, itu tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian ada metode pengukuran suhu basal badan. Jadi pada saat sebelum beraktivitas itu dicek suhunya. Kalau ada peningkatan setengah derajat atau lebih, itu kemungkinan seorang wanita pada masa subur. Kemudian dengan mengamati lendir serviks itu juga bisa. Jadi seorang wanita mengamati pada saat masa subur biasanya terjadi pengeluaran lendir serviks yang warnanya itu bening, tidak berwarna bening, tapi sangat elastis. Itu biasanya pada saat-saat itu seorang wanita subur. Jadi pada saat itu ya, kalau memang belum ingin hamil, ya menghindari hubungan pada saat-saat itu. Kemudian untuk tanda-tanda kehamilan diantaranya itu terlambat datang bulan atau tidak mendapat haid pada saat seharusnya haid. Atau misalnya jenengan biasa haid tanggal 1, sudah tanggal 1 tidak haid, sebulan lagi kemudian juga tidak haid, itu sampai dengan 2 bulan tidak haid, itu namanya telat haid, terlambat haid, bisa sebagai salah satu tanda kehamilan. Kemudian tes pack atau tes kehamilan hasilnya positif dengan 2 strip. Kemudian ada juga yang mengalami mual muntah, pusing, kemudian nyidam atau menginginkan makanan atau hal-hal tertentu. Itu termasuk tanda-tanda kehamilan. Kemudian kapankah seorang wanita itu dianjurkan untuk periksa hamil? Pada saat dia sudah terlambat datang bulan, sudah menyadari bahwa dia terlambat datang bulan dan itu mungkin hamil, sehingga dia seharusnya segera periksa. Kemudian untuk frekuensi melakukan pemeriksaan kehamilan itu kalau dulu cukup 4 kali Mbak Retno. 1 kali pada trimester 1, 1 kali trimester 2 atau kehamilan 3 bulan kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Tapi untuk acuan yang sekarang yang terbaru itu untuk pemeriksaan kehamilan itu yang dianjurkan adalah 6 kali. Sudah beda ya Mbak. Jadi 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Itu acuan yang sekarang. Kemudian seorang ibu hamil itu dianjurkan jangan kelelahan. Jadi jangan terlalu capek. Biasanya kalau pekerjaan dilakukan sendiri ya pas hamil, seyogianya dibantu oleh suami atau keluarga yang lain. Kemudian memakai baju yang longgar, baju yang tidak menekan perut dan membuat ibu nyaman. Kemudian untuk posisi tidur pada saat hamil muda boleh posisinya terlentang. Tapi kalau sudah hamilnya tua dianjurkan tidur dengan posisi miring. Kemudian hubungan seks yang aman selama kehamilan adalah hubungan seks yang tidak menekan perut ibu. Jadi tidak membuat ibu tidak nyaman atau sakit. Kemudian dianjurkan melakukan aktivitas fisik secara teratur itu 30-60 menit sehari. Kemudian menghindari kontak dengan orang yang sakit atau orang dengan penyakit menular, menghindari paparan asap rokok, makan dengan gizi seimbang. Dan kalau ada keluhan-keluhan yang dialami segera periksa. Kemudian pada saat hamil juga harus memahami tentang tanda bahaya kehamilan. Misalnya bengkak di kaki, disertai pusing, sakit kepala hebat, nyeri ulu hati, pandangan kabur atau disertai kejang, kemudian ketuban yang pecah sebelum waktunya bayi lahir, muntah terus-menerus sampai tidak mau makan, berat badan yang menetap di trimester 2 atau 3, kemudian gerakan bayi berkurang, itu termasuk tanda-tanda bahaya kehamilan yang harus segera diperiksa. Kemudian selanjutnya tentang tanda persalinan. Misalnya mengalami perut mules, sering kenceng-kenceng dalam waktu yang semakin lama semakin sering dan lama, keluar lendir darah, air ketuban sudah keluar dan itu memang sudah mendekati masa perkiraan lahir, itu merupakan tanda-tanda persalinan. Dan biasanya bayi akan lahir 12 jam setelah seorang wanita hamil mengalami tanda-tanda itu untuk persalinan yang pertama. Kemudian untuk penolong persalinan yang dianjurkan adalah tenaga kesehatan yang terlatih dan terampil. Kemudian apabila ada masalah atau keluhan yang harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit juga harus segera dilakukan kalau ada permasalahan yang dialami. Ya Mbak Retno, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang perawatan pasca persalinan. Setelah bersalin, jenengan nanti harus merawat tali pusat, di mana tali pusat itu dirawat dengan cara bersih dan kering.
Kemudian ada imunisasi untuk bayi baru lahir, yaitu imunisasi hepatitis B yang diberikan segera setelah lahir atau maksimal 1 hari sehari semalam atau 24 jam setelah lahir. Ada imunisasi BCG dan imunisasi polio. Kemudian asuhan ibu dan bayi dilakukan 4 kali setelah bersalin sampai dengan bayi berumur 6 minggu. Kemudian selanjutnya untuk ibu nifas diberikan vitamin A dosis tinggi 200.000 international unit yang diberikan 1 kali setelah persalinan segera dan 1 lagi diberikan selang 24 jam kemudian. Kemudian tentang manfaat ASI. ASI itu mengandung zat gizi yang sangat bernilai tinggi, ada zat imunitas untuk bayi, kemudian bisa bermanfaat untuk menjalankan kehamilan, mengurangi perdarahan dan mengembalikan rahim segera ke ukuran semula, serta mencegah kehamilan apabila ibu menyusui secara eksklusif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai informasi tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Apakah ada yang mau ditanyakan, Mbak Retno? Enggak ada, Bu. Oh iya. Kemudian untuk makanan yang terbaik untuk bayi tadi apa, Mbak? Sudah disampaikan? Yang terbaik itu apa? ASI, Bu. Oh iya, ASI. Karena mengandung apa di dalam ASI itu? Ada vitamin, ada protein juga. Iya, mengandung zat gizi yang sangat bermanfaat dan mudah dicerna ya. Ya. Kemudian selanjutnya tentang infeksi menular seksual, infeksi saluran reproduksi, dan tentang penyakit HIV atau AIDS. Maksud tujuan di sini adalah nanti akan menjelaskan tentang infeksi menular seksual, infeksi saluran reproduksi, dan penyakit HIV serta AIDS. Apakah Mbak Retno sudah pernah mengetahui tentang informasi penyakit ini? Belum terlalu jelas sih, Bu. Ya. Jadi untuk infeksi menular seksual ini gejala yang bisa dialami diantaranya ada keluaran cairan yang tidak normal dari vagina atau penis atau anus. Bisa disertai dengan gejala perih atau panas pada saat buang air kecil atau berkemih. Kemudian sering kencing, kemudian bisa juga ada luka di sekitar kemaluan atau di mulut. Luka bisa nyeri atau tidak nyeri juga ada. Kemudian pada pria terdapat pembesaran pada kantung zakar atau buah pelir ya. Dan kadang-kadang disertai keluar darah setelah berhubungan seks atau nyeri perut padahal itu tidak sedang haid. Jadi itu bisa merupakan tanda atau gejala penyakit menular seksual atau infeksi saluran reproduksi. Kemudian tindakan yang bisa dilakukan yang terbaik adalah jangan mengobati sendiri, tetapi harus segera periksa dan diobati sampai tuntas. Jangan berhubungan seksual dulu sampai benar-benar dinyatakan sembuh, dan pasangan juga harus periksa kalau mengalami gejala sakit seperti itu. Kemudian, infeksi menular seksual merupakan pintu gerbang dari penyakit HIV atau AIDS. Kenapa? Karena merupakan gejala menurunnya daya tahan tubuh karena adanya infeksi itu ya Mbak. Kemudian HIV menular secara langsung dengan hubungan seksual tanpa kondom. Kemudian vagina yang mengalami iritasi atau lecet itu ada hubungan dengan darah melalui selaput lendir. Kemudian ada bisa juga menular melalui transfusi, jarum suntik yang digunakan oleh penasun pengguna narkoba dengan jarum suntik, dan melalui penularan dari ibu ke bayi atau penularan lewat kehamilan atau persalinan dan menyusui. Kemudian gejala HIV pada saat awal 5-10 tahun pertama itu biasanya tanpa gejala, jadi tidak ada gejala yang menonjol. Kemudian pencegahannya yaitu dengan saling setia, penggunaan kondom, kemudian menghindari narkoba dengan jarum suntik, dan menggunakan alat-alat yang steril. Ya, itu kemudian dari penyakit yang sudah saya terangkan tentang HIV AIDS, apakah ada yang mau ditanyakan, Mbak Retno? Penyakit menular seksual? Iya Bu, itu sudah jelas Bu. Sama Ya. itu Bu, keputihan itu yang berbau. Oh iya, kalau keputihan yang berbau itu jadi normalnya keputihan seperti yang tadi jenengan alami itu kan terjadi hanya pada saat menjelang menstruasi atau setelah menstruasi. Kemudian warnanya khas,
tidak berbau busuk. Tapi kalau keputihan yang berbau itu warnanya memang busuk, warnanya itu sangat tidak enak. Jadi itu keputihan yang mengarah ke keputihan yang tidak normal atau patologis. Nah, kemudian yang dari tadi jenengan sampaikan nyeri perut atau mengalami keluhan itu masih masuk kategori keluhan yang normal, jadi tidak berbahaya. Dan keputihan itu akan berbahaya jika perubahan warna. Jadi warnanya yang tadinya putih atau bening itu jadi kuning atau kehijauan, kemudian ada rasa nyeri dan jumlahnya juga berlebihan. Dan saya anjurkan apabila mengalami keluhan-keluhan yang mengarah ke gejala tidak normal, segera periksa ke puskesmas atau dokter. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi oleh Mbak Retno? Ya sudah cukup Ibu, sudah cukup Ya, jelas. terima kasih Mbak Retno. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Ini ada kartu calon pengantin, sudah saya tulis di sini tentang identitas jenengan, memberikan imunisasi TT dan hasil pemeriksaan yang tadi sudah dilakukan. Informasi di sini bisa dibaca, dipelajari dan jenengan dianjurkan untuk datang lagi sebulan yang akan datang untuk diberikan imunisasi TT2. Oke, monggo sehat-sehat nggih, Mbak. Terima kasih. Terima Monggo kasih. sugeng kondur nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.